yaitu disebut dengan babul masyi alal khuffain, yaitu mengusap dua sepatu. Kapan ini bisa dipraktekkan? Mengusap dua sepatu kapanpun juga bisa. Selagi Anda mau, silakan dipraktekkan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh para ulama fikih di antaranya. Nah, di dalam masalah mengusap dua sepatu ini adalah merupakan ketentuan dan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, adanya mengusap dua sepatu itu ada di umat Nabi Muhammad, dan sebelum umat Nabi Muhammad tidak ada. Dan termasuk ini adalah salah satu syiar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dikatakan syiar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada beberapa kaum sempalan yang mengingkari atau disebut dengan mubtadi'ah, golongan-golongan yang membid'ahkan dan mengingkari akan adanya praktek mengusap dua sepatu, yaitu golongan-golongan Syiah. Jadi pada dasarnya mengusap dua sepatu itu adalah merupakan rukhsah, merupakan suatu dispensasi, keringanan yang diberikan untuk siapa? Untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Nabi akan membasuh dua kakinya. Maka ada suatu kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kenapa adanya kemudahan? Ya, karena adanya sebab. Di sini memang syariat agama memberikan kemudahan kepada umat sebagai rahmat sebagai kasih sayang Allah dan Rasul kepada umat Nabi Muhammad, sehingga adanya kejadian di suatu tempat menjadikan hukum buat umat Nabi Muhammad. Nah, di sini diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu adalah orang Taif. Dia salah satu pemuda dari Taif yang masuk Islam, tetapi masuk Islamnya agak sebelah sini belakangnya, yaitu pada waktu terjadinya perang Khandaq. Nah, Mughirah bin Syu'bah ini terkenal sebagai syarif dulunya, sebagai tukang jambret, tukang garong, tukang rampok. Tetapi walaupun dia tukang rampok, dia selalu penasaran ingin bertemu dengan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin masuk Islam pada waktu itu. Jadi walaupun prakainya jelek, tetapi dia sudah ada keimanan ingin masuk Islam. Dan ketika dia sudah masuk Islam, seluruh jiwanya, seluruh raganya dia persembahkan untuk agama Islam. Maka tidak aneh, Mughirah bin Syu'bah pun ini meriwayatkan sekitar 78 hadis. Beliau meninggal pada usia yang lumayan sepuh, yaitu di sekitar usia 87 tahun. Selanjutnya, kapan terjadinya di sini? Di sini Mughirah bin Syu'bah mengatakan, kuntu ma'an Nabi. Kuntu ma'an Nabi. Artinya apa? Bahwa beliau pada suatu waktu bersama dengan Nabi. Kapan terjadinya? Yaitu fi safarin fi ghazwati Tabuk. Jadi beliau pada waktu sedang di perjalanan perang Tabuk. Apa Tabuk? Tabuk itu adalah suatu daerah yang adanya kota Tabuk itu, kalau sekarang disebut dengan provinsi. Jadi provinsi Tabuk. Provinsi Tabuk adanya itu di perbatasan antara Madinah ke sebelah jihad Syam. Jaraknya sekitar 14 marhalah. Antara Madinah dengan Damsyik itu sekitar 11 marhalah. Nah, ini kota Tabuk tahun 2010 di dalam sensusnya dihuni oleh 500.000 penduduk. Kota Tabuk ini disebut Tabuk, asalnya bukan Tabuk tapi Tabuk. Apa artinya? Terpencil. Karena kota Tabuk ini adalah kota yang terpencil dan memang
lebih dekat ke negara Yordania sebelah barat. Ada yang mengatakan bahwa jarak kota Tabuk itu ke ibu kota Arab Saudi Riyadh itu sekitar 1.400 km. Jadi jarang ke sana. Kalau mau ke sana nanti ada travel yang khusus, jadi umroh terus Tabuk. Karena kalau mau ke sana sekitar 1 hari 1 malam baru Anda tahu kota Tabuk. Kalau tidak ada jadwal ya tidak akan bisa sampai di sana. Karena bisa menghabiskan waktu sehari semalam di perjalanan. Nah itu kota Tabuk terkenalnya karena terjadinya perang. Dan kota Tabuk, salah satu perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terjadi perang? Karena waktu itu Kaisar Rom, tentara Romawi memang sudah mulai menguasai daerah-daerah sekitar Syam. Maka Rasulullah langsung memimpin umat Islam pada waktu itu untuk terus berjalan. Dan tidak aneh, setiap adanya suatu perintah Allah pasti ada yang munafik. Nah orang-orang munafik itu tidak mau ikut. Ngapain ikut? Karena di Madinah pada waktu itu sedang panen kurma. Daripada kita makan konyol, lebih baik kita makan kurma. Nah di situ ujian penduduk-penduduk yang memang pada waktu itu ada yang namanya Abdullah bin Salul yang terus memberikan sifat-sifat munafik kepada umat-umat Islam yang ada di penduduk di kota Madinah. Nah pada waktu itu terjadilah perang Tabuk, termasuk diantaranya di tengah perjalanan terjadinya perang Tabuk itu pada waktu musim dingin. Maka di sini Mughirah walaupun sedang perang dengan Rasul ya harus apa? Tetap harus sembahyang. Sebelum sembahyang harus wudu dulu. Nah, ketika wudu inilah ada suatu peristiwa yang akhirnya menjadikan hukum buat umat Nabi Muhammad. Mana ini diantaranya kuntu ma'an Nabi, aku beserta Nabi waktu di perjalanan perang Tabuk akan melaksanakan sholat subuh ini. Ya. Fatawaddoa, terus Nabi berwudu. Wudu seperti biasa, mulai dari perintah iza nudiya lis-shalah, iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Nah di situ bagian wa arjulakum ila al-ka'bayn ini di sini beda. Jadi ketika Rasul sedang wudu, sahabat-sahabat itu yang mengelilingi Nabi sudah mau berwudu. Di antaranya ini Mughirah bin Syu'bah. Dia jongkok ke bawah. Kenapa jongkok? Karena sudah mulai akan membasuh dua kakinya Nabi. Li'anza'u fa'ihi, karena waktu itu Nabi sedang memakai dua sepatu, maka Mughirah bin Syu'bah bermaksud akan mencopot kedua sepatunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Faqala da'huma, kata Nabi, tidak perlu, tidak apa-apa, tinggalkan, jangan dicabut, jangan dibuka dua sepatu ini. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, maka sesungguhnya aku memasukkan dua sepatu ini dalam keadaan aku sudah suci. Lalu sudah itu bagaimana? Famasaha alaihima, lalu Nabi mengusap dua sepatu tersebut. Nah ini menjadi sebuah perintah buat kita bahwa nanti kita bisa mempraktekkan ketika kita berwudu cukup hanya mengusap dua sepatu. Permasalahannya sepatu yang mana yang bisa diusap dan bagaimana prakteknya. Nih syarat-syaratnya lihat dalam kitab Fathul Qorib, ada sudah jelas di sana bahwa syarat-syaratnya sepatu itu bisa dipakai atau bisa termasuk pada masuk kufain. Sepatunya pertama harus bersih, sepatunya harus bersih, suci dari najis. Yang kedua,
sepatunya harus menutup mata kaki. Sepatu zaman ayeuna mah geuningan teu bisa tutup mata kaki, malah kelihatan mata kakinya. Nah, kan? Yang ketiga, sepatunya ini layak digunakan untuk berjalan jauh. Dalam arti kata, jalan jauh itu ya sampai ukuran Masyarakat Basri 144 km. Anda pakai jalan bolak-balik umpamanya tidak rusak, nah itu berarti sepatunya itu bisa dipakai untuk bisa dipraktekkan nanti mengusap dua sepatu. Lalu sepatunya pun yang harus tahan air, artinya tidak tembus oleh air. Jadi tidak segampang yang dikirakan, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan mengusap kufain di sini gimana jauh, mengusap dua kaos kaki ini salah, bukan kaos kaki tembus tidak air. Kalau dipakai basah tidak? Basah. Kalau mau Anda beli di Arab, di Saudi Arabia, di Mekah, itu suka ada yang jualan sepatu mujah namanya. Itu bagus. Cuman saya kemarin datang beli, maksudnya beli itu udah ada ukurannya, kecil-kecil. Harganya murah, kalau nggak salah 15 real. Ya. Kalau dipraktekin kurang harus aja. Santri teh praktekin atuhnya sepatu mujah sehari semalam. Ulah seperti sepatu mayu, nah bahaya dibawa ke masjid sepatu tes. Itu sopan ya. Kalau sepatu mujah udah berarti sepatu khusus, ya, sepatu khusus. Sepatunya dari kulit, tipis, bukan tipis ya. Bentuknya ada tipis memang, tapi tidak masuk air. Maka nanti kalau ada yang umroh, ada yang hajian, nitip beli sepatu mujah, ukurannya ya itu diukur dulu kakinya, ya. Itu khusus ada. Di sini memang ada perbedaan pendapat. Kalau mazhab Imam Hanafi itu memperbolehkan memakai kaos kaki, tapi kaos kakinya yang tebal, yang tidak tembus air. Tapi Imam Syafi'i sudah jelas, sepatu yang ada sekarang ini tidak bisa dipraktekkan. Pertama, karena dia tidak lewat kuning, berarti benar harus sepatu bot. Yang kedua, lamun aya jalma sholat pakai sepatu bot di masjid, sepatu tegelo juga. Maka sekarang ada yang khusus sepatu mujah, itu boleh dipraktekkan nanti ketika Anda ada di Mekah, lihat banyak ya. Nah, inilah hadis yang pertama kali dijelaskan, yaitu tentang mengusap dua sepatu, dipraktekkan langsung oleh Rasulullah dan menjadi hukum dasar untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walil arba'ati, di sini riwayat Imam hadis yang 4. Illa Nasai, kecuali Imam Nasai. Kalau Imam Nasai katanya tidak ikut-ikutan, ya. Bagaimana Imam Nasai? Ada teksnya yang lain. Annan Nabiya masaha a'lal kufi wa asfalahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu mengusap atasnya sepatu dan bawahnya sepatu. Padahal yang ada Nabi itu hanya mengusap sebelah atasnya, tidak bawahnya. Maka di sini ada wafil isnadihi dofun, sanad yang ada dalam riwayat Imam Nasai ini doib isinya. Kenapa doib? Karena di sini katanya tidak ada diriwayatkan dari Mughirah. Padahal yang meriwayatkan adalah Mughirah bin Syu'bah. Jadi Imam Nasai menghilangkan nama Mughirahnya di sini. Nah, begitu katanya. Jadi sekali lagi, hukum masalah membuka, membiarkan sepatu dipakai ketika berwudu itu boleh saja dengan cara tadi mengusap. Cara mengusapnya seperti kita mengusap. Dari mana? Prakteknya dua, ada yang dari ujung kaki ya, jari-jari kaki ke atas sampai ke mana? Ke mata kaki ke atas sedikit sak betis. Nah, usapnya kalau sekarang ada sepatu muja itu ukurannya hampir sama dengan di atas mata kaki ya, segini. Jadi pas itu kalau diusap. Ada juga prakteknya dari atas ke bawah, gitu. Dari atas ke bawah sampai ke jari kakinya, Jadi cara prakteknya itu mah fleksibel, ulah dilir-lir.
masukkan tangan ke air, terus diusapkan kepada atasnya sepatu kita atau sepatu hujan. Gitu. Prakteknya bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Yang penting melebihi dari kulit, dari mata kakinya. Gitu. Karena memang itu adalah batas anggota wudhu kita yang harusnya terbasahi oleh air, sekarang tidak terbasahi karena cukup hanya mengusap saja dua sepatunya. Begitu diantara prakteknya. An Ali radhiyallahu anhu, diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana dinun birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masjidil a'la." Saur Sayyidina Ali, lamun kabuktian ieu agama teh eta kalawan berdasarkeun ra'yu atawa otak, lakana maka pasti bukti naon asfalul khuffi panghandap-handapna sapatu aula eta leuwih utama bil masjid kalawan musab min a'lahu tinimbang pangluhurna. Artinya begini, kalau agama ini berdasarkan logika, tentu kalau kata logika yang kotor itu sepatu adalah paling bawah, bukan paling atas. Cik logika mah atau menikene musab muhandap daripada mengukur, itu logika. Padahal agama itu bukanlah dengan logika. Karena apa? Sebenarnya dalil-dalil agama itu tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan logikanya logika yang sempurna, tidak bertentangan dengan otak yang sempurna, dan yang keluar dari tuntunan syariat-syariat itulah yang menjadi logika yang sehat. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, seandainya agama ini dibangun atas dasar logika yang tidak sempurna, maka tentu bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atas sepatu. Padahal agama itu tidak dibangun dengan logika-logika seperti itu. Ingat, hukum agama itu pasti berdasarkan dalil. Setiap ketentuan agama pasti ada dalil. Apapun yang Allah dan Rasul tetapkan sebagai hukum, itu pasti bakal ada hikmah di dalamnya. Contoh, ada orang dalam perjalanan jauh di tempat yang cuacanya ekstrim atau dingin sekali, sehingga jika sepatunya atau kaos kakinya itu dibuka akan menggigil kedinginan, maka dengan mengusap sepatunya saja itu, alhamdulillah, hikmahnya apa? Dia bisa membuat kemaslahatan buat dirinya, kemaslahatan juga buat umat. Makanya Nabi mempraktekkan mengusap dua sepatu, intinya hikmahnya adalah untuk kemaslahatan umat. Bisa jadi cuaca ekstrim, baik itu panas, baik itu dingin. Jadi kalau agama pakai logika, banyak pertanyaan nanti. Contoh, kita nyium Hajar Aswad, logikanya apa? Hajar Aswad itu hanyalah sebuah batu, lalu kita berebut berciuman ke situ, atau dengan praktek Bismillahirrahmanirrahim kita kisbah kepada siapa? Kepada Hajar. Ada batu apa? Hajar Aswad. Untuk apa itu? Seandainya agama ini dibuat dengan logika, maka Sayyidina Umar tidak akan ikut kita. Tapi karena Rasulullah mempraktekkan, maka kita pun ikut. Rasulullah juga sama mencium Hajar Aswad, dipraktekkan sahabat-sahabatnya. Berarti termasuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita sudah beres sholat, salam, assalamualaikum, lalu kita usap tangan ke sini. Secara logika ngapain kita usap tangan? Mengusapkan tangan ke wajah kita untuk apa? Kan zaman dahulu itu wajar. Rasulullah sembahyang di Masjid Nabawi tanpa ada keramik, tanpa ada sajadah, langsung sembahyang di mana apa? Di pasir. Maka wajar kalau apa? Mengusap wajahnya itu dengan tangan. Kalau pakai logika, tapi itu kan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita praktekkan kita, walaupun kita sembahyang itu pakai sajadah. Belaki akhirnya ada terkotor, kita yang bersihkan kedemikianan, nyebutnya. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
Sama dengan ini. Kalau pakai logika, untuk apa mengusap atasnya sepatu? Padahal yang kotor biasanya yang bawah. Tetapi karena Rasulullah mempraktekannya di atas, maka oleh umatnya pun dipraktekkan di atas. Begitu. Umalah misalnya menghadap maunya, luhurnya hadap, mangga. Seperti tadi praktek Imam Nasai tadi. Imam Nasai pun mengatakan bahwa Rasulullah mengusapnya itu bukan hanya di atas sepatunya, tapi yang di bawahnya juga diusap. Tidak apa-apa, tapi sangatnya do'if. Ini Sayyidina Ali itu mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan pakai logika, pakainya dengan keimanan. Apapun juga kalau pakai keimanan, insya Allah. Coba dong, kalau orang tidak iman tentang peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana mungkin Nabi bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit yang tertinggi, lalu turun kembali ke Mekah hanya dalam 2/3, 2 sampai 3 jam saja. Cek logika bahwa asal maknya jalan di Mekah ke Masjidil Aqsa oke lawan naik onta etape 2 bulan lamanya. Terus di mana Masjidil Aqsa naik ke langit yang seberapa waktu itu diperlukan kita teh. Cek logika bahwa asal masa maka wajar Rasulullah waktu itu dikatakan orang gila oleh mereka. Abu Jahal gelo itu masuk. Kanjeng Nabi gelo, padahal itu dia pakai logika. Dia tidak pakai keimanan. Abu Jahal langsung ngetokan pantok ini kesempatan emas untuk ayat kejadian ayeuna. Dia Muhammad bergelo ketok pantok. Apa tuh Muhammad jana tadi puting kene berangkat ka mana ka Masjid Aqsa bakal naik ka langit. Terus balik deui ka Mekah tadi kene. Memang sih saya diri percaya deh. Nah, gitunya aja Muhammad itu gelo itu. Terus ketekan bangku semua diketok. Maka tidak heran orang Islam yang tidak kuat imannya pada waktu kembali menjadi murtad. Karena apa? Mikro. Cuma ketika Abu Jahal mengetok pintu salah satu sahabat Nabi, yang keluar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Diketok pantok. Percayaan ke mana? Karena babaturan mana? Muhammad dari penting berangkat ke mana? Ke Masjid Aqsa terus balik di ayeuna kene. Dan 2 sampai 3 jam. Percaya? Eta cek Abdullah bin Abi Quhafah. Lebih dari itu pun saya percaya. Itu Jahal teh. Ieu makalah percaya. Nah, jawaban yang tadi itu terdengar dan diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Padahal nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Disebut Abu Bakar. Panggilannya bisa 2, Abu Bakar atau Abu Bakar. Abu Bakar pagi-pagi As-Siddiq sudah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar boleh, bapak Bakar perawan. Bapaknya perawan karena Abu Bakar itu punya anak Siti Aisyah, dinikahi oleh Nabi masih kecil, masih perawan. Jadi penggalannya asalnya adalah namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Wah, Abu Jahal langsung ini semangat karena sudah ada yang menolak dalil dari Abu Jahal. Saur Abu Bakar lebih dina eta oge percaya ka ulama sawe kamu lakukan Nabi. Ya harus percaya tuh. Nabi itu orang suci. Perjalanan suci. Dari mana? Dimulai dari tanah yang suci. Sampai ke mana? Ke tanah yang suci juga. Yang menjalankannya orang yang suci. Yang dijalankannya pun orang yang suci. Makhluk yang suci. Anu ngajalankeunana Allah, anu dijalankeunana Kanjeng Rasul. Tapi di dinya aya alatna. Nu mangkat biasa berangkat itu karena ada alat namanya buruk. Nah, kalau dulu kan kita nggak percaya, maknya ayah di barang bisa secepat kilat. Padahal mah zaman ini mah aya pesawat jet ini kan, pesawat jet Concorde, pesawat yang super jet dari Inggris ke Prancis cukup hanya 15 menit. Kita bayar dengan news dan apa? Kalau dulu ya tidak. Itulah makanya kalau masalah
logika, yang dipakai adalah dengan keimanan. Gitu. Jadi agama itu dalil, agama tidak akan bertentangan dengan logika, bukan logika yang abal-abal, tapi logikanya logika yang sempurna. Seperti sekarang mengusap yang atas, menurut logika lebih bagus mengusap yang bawah daripada yang atas. An Sofwan bin Asal, selanjutnya dari Sofwan bin Asal, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna, memerintahkan kanjeng Nabi kepada kami, idza kunna safran, apabila kami ada di perjalanan, alla nanza'a khifafana salasata ayyam, itu tidak boleh membuka sepatu-sepatu kami dalam ukuran waktu 3 hari wa liyalihunna, dan 3 malam. Jadi ini sahabat-sahabat Rasulullah pun diperintahkan oleh Rasulullah agar tidak membuka sepatunya sampai 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali karena dia junub. Kalau junub mah itu membatalkan syarat-syarat dari apa? Dari memakai sepatu tadi. Jadi tidak usah katanya, jangan dibuka selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau dia terkena junub. Kalau junub ya harus dibuka karena harus mandi, ya, mandi gede. Walakin min ghaiti wa baulin wa naumin, tetapi kalau umpamanya mau BAB atau BAK, ya, buang air kecil, ya, atau mau tidur, itu pakai aja. Gitu, dipakai aja sepatunya. Praktekkan deh kalau punya sepatu hujan, kalau nggak punya jangan. Kalau dipraktekkan pakai kaos kakinya, itu berbeda. Kaos kaki bukan sepatu hujan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lalu dari Abu Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, ja'ala Nabi salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah menjadikan kepada menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk yang mukimin. Artinya kita bisa mengusap bagian atas dua sepatu kita. Keringanan bagi mukimin itu hanya 1 hari 1 malam, sedangkan untuk yang musafir keringanannya berlaku sampai 3 hari 3 malam. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Ini hadisnya hadis akbar, ya. Artinya apa? Hadis yang luas sekali tentang masalah mengusap 2 sepatu. Tetapi ada juga yang memutus bahwa batal mengusap 2 sepatu kalau dia dalam keadaan junub. Gitu. Itu diantaranya. Jadi ada perbedaan di sini. Kenapa yang ini cuma sehari, musafir 3 hari? Ya karena musafir itu kan serba repot di perjalanan. Kalau dia diberikan keringanan lebih banyak, ya akan repot juga. Kalau mungkin ini kan tidak repot. Nah, jadi musafir lebih lama diberikan dispensasinya daripada orang yang mukimin. Kalau mukimin hanya 1 hari 1 malam. Jadi hukum yang ditetapkan dalam hadis tadi, 2 hadis itu adalah bahwa tentang mengusap 2 sepatu itu hukumnya sudah ada ditetapkan. Terus apa? Ada waktu yang sudah diperbolehkan untuk yang musafir 3 hari 3 malam, untuk yang mukimin 1 hari 1 malam. Lalu apa lagi? Apabila harus junub, maka sudah tidak bisa dipraktekkan mengusap 2 sepatunya, karena sepatunya sudah harus dibuka, wajib bakal dibukanya. Tetapi kalau hanya buang air kecil atau mau tidur atau buang air besar, maka itu mah boleh dipakai 2 sepatunya dengan syarat jangan kena najis. An Sauban radhiyallahu anhu, diterima dari Sauban. Siapa Sauban? Nama lengkapnya Sauban Abu Abdullah bin Bajdin. Dia ini adalah kaum Surah, suatu tempat kafilah di antara Mekah dan Madinah, katanya. Itu Sauban. Sauban ini meriwayatkan 127 hadis. Beliau meninggal di kota Homs di daerah Syria ketika di tahun 54 Hijriah.
Diterima dari Sauban radhiyallahu anhu, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saniyatan. Pada suatu waktu Rasulullah mengutus satu pasukan tentara, satu batalion tentara. Fa'amaruhum ayyamsahu. Di sini terjadi perang. Dijelaskan di mana ini. Perangnya sudah dijelaskan perang apa. Tapi ini terjadinya yaitu pada tahun perang yang ke-27. Jadi ini perang yang ke-27. Baik yang diikuti oleh Nabi atau yang tidak diikuti oleh Nabi, jumlahnya waktu itu perang yang ke-27 katanya. Nah, waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada para pasukannya untuk mengusap ikat kepala. Jadi ini mah bukan praktek mengusap dua kaki ketika wudhu, tapi mengusap kepala. Jadi biasanya kalau mau berwudhu dibuka dulu ikat kepalanya. Kalau di sini yakni al-imam sorban. Jadi suatu waktu perang itu Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya mengusap bagian atas asalim, sorban-sorban, ya, wakasahin dan sepatu mujah. Jadi dipraktikkan langsung dua-duanya. Yang musafirah nahdu langsung nempel ke nahdunya, ngan saukur sorban nahdu ditangis ada usap 2 sampai 6 ngan saukur 2 sapatu nahdu. Ini menjadi dalil buat kita apabila mau dipraktekkan pakai peci, ya. Pakai peci, gitu. Dipraktekkan enggak asal dari syaratnya harus memenuhi syarat. Itu diantaranya. Jadi sama halnya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, An Umar radhiyallahu an, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an mauqufan melawan hadis mauquf. Dia katakan Sayyidina Anas kalawan hadis marfu. Umaja idza tawaddaa ahadukum fala bisa khufaihi. Di mana wudu hiji jalma terus make 2 sepatu hiji jalma. Fal yamsa alaihima teras musab ieu jalma teh kana 2 sepatuna wa yusolli din salat. Itu si jalma pihima dinaik make 2 sepatuna wala yahlahuma jeung henteu muka atau ngalaan ieu si jalma kana itu 2 sepatuna insyaallah harap ieu jalma illa min janabatin kecuali tina lantaran junub. Jadi begini, apabila ada seseorang di antara kamu sedang berwudu, Anda sedang memakai 2 sepatu, terus silakan usap 2 sepatunya bagian atasnya kedua-duanya, lalu Anda silakan sholat, tidak perlu dibuka kedua sepatunya kecuali karena Anda junub. Artinya apa? Bagi seseorang yang memakai 2 sepatu, bila berwudu boleh tidak membuka kedua sepatunya, tapi cukup mengusap atasnya saja. Jadi hukumnya boleh kita sholat memakai 2 sepatu. Sepatunya bukan sepatu sport, bukan sepatu Nike, bukan sepatu apa lagi, Adidas, sepatu komon, sepatu sekali pakai rusak dan lainnya. Itu mah harus sepatunya sepatu mujah, ya. Susah di sini jadinya ada buka heula kan. Ya. Ayah sih kalau naik pesan di online sepatu mujah gitu. Coba ya beli, enak kan? Kenapa pakai? Nanti kita bisa sama orang yang nggak hafal dengan syarat-syarat tadi ya. Eta An Abi Bakrah katampi Abi Bakrah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya diterima dari Abi Bakrah. Siapa Abi Bakrah? Nama aslinya adalah Nafi bin Haris bin Kaldah As-Saqafi. Ya, saya tukang mobil. Abu Bakrah nama lengkapnya Nafi bin Haris bin Kaldah As-Saqafi. Beliau kenapa disebut Abu Bakrah? Karena dia pagi-pagi sudah menjaga kota Taif dengan jamaahnya. Subhanallah.
dengan orang pemuda-pemudanya. Ketika Rasulullah dilempari batu, dia adalah salah satunya yang melempari Nabi dengan batu di kota Taif. Abu Bakar, apalun tak ayat Muhammad di radio, ayat naon, ayat dakwah, penduduk itu dicegat di jalan. Anda nanti kalau ke Taif ya, kalau lagi hajian umrohan, ada umroh plus Taif. Taif itu kalau nggak salah 3-4 jaman dari kota Mekah. Kota Taif adalah kota yang paling indah di antara Mekah dan Madinah karena suburnya. Di sana seluruh buah-buahan tumbuh. Isi hayat-hayatan jengkol ayah jadinya. Anggur nikmat, kasemak ayah, delima komo ayah terus delimaan jadinya. Subhanallah. Nanti ada masjidku, ada masjidku. Kita punya masjid situ. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, Nabi itu dengan subhanallah namanya lupa lagi, sahabat yang satu lagi nggak lupa. Bersandarlah Nabi di batu dengan sikunya. Ternyata batu tersebut malah turun ke bawah. Terus akhirnya sekarang dia berikan ada masjid ketika Nabi itu. Jadi sasipun, Bang Imam ada sasipun lumpur, leluhur tidak terlalu tinggi. Itu namanya masjid Qub. Di dekat masjid Qub ada rumah wanita Yahudi. Dia sengaja melempari sampah kepada Rasulullah pada waktu itu. Terus berjalan lagi sebelah sananya ada Masjid Adas. Kalau Masjid Adas sejarahnya adalah ada salah satu yang pertama kali orang Taif masuk Islam. Namanya Adas. Jadi ketika Rasulullah dilempari batu, lalu Rasulullah ke kebun anggur, yang punya kebun anggur tersebut memerintahkan kepada Adas karena tahu Rasul berdarah-darah dilempari oleh kaum Taif, kasih minum. Dan Adas datang ke sana memberikan air dengan sahabat Nabi itu. Pas diminum Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Adas, ini ucapan apa, ini bahasa apa nih, saya aneh. Kata Rasul, Adas siapa? Saya ini namanya Adas, dari turunan Yemeni. Yang itu adalah asli penduduk dari Nabi Yunus. Kok tahu? Yunus itu adalah Nabi dan saya adalah Nabi. Diterangkan sejarah Nabi Yunus sampai beberapa tarik itu ada. Karena melihat Adas kepintaran dan cara pengucapan Nabi Muhammad, Adas pun tertarik masuk Islam. Jadi orang yang pertama kali penduduk Taif masuk Islam itu adalah Adas. Nah, ada juga di sini salah satu yang melempar batu kepada Rasul namanya Abi Bakar, Nafi bin Harisnya. Tapi beliau nanti masuk Islam. Dan masuk Islam ya dia lebih melempar Rasul. Itulah Abu Bakar. Beliau ini salah satu sahabat yang utama, fudulai sahabat. Abu Bakar ini meriwayatkan 132 hadis. Beliau meninggalnya di kota Basrah. Walaupun lahir di Taif, tapi meninggal di kota Basrah di tahun 51 Hijriah. Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar di sini mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Annahu rakhasa lil musafir salasata ayyam." Rasulullah memberikan dispensasi kepada orang yang sedang di perjalanan agar memakai sepatunya dan mengusap di atas sepatunya itu selama 3 hari 3 malam, dan untuk yang mukimin yauman wa lailatan hanya 1 hari 1 malam. Iza tataharo, apabila sudah suci asalnya. Jadi wudunya wudu asli dulu, terus wala bisa ini pakai 2 sepatu. Mulai makanya dia dibasuhan, kata dia dinaon, dipraktekkan wudu sempurna. Kakinya kadang dibasuhan, terus pakai sepatu enggak. Pertama kali akan mempraktekkan adalah tetap wudunya wudu sempurna. Jadi kakinya tetap dibasahi air. Sudah gitu pakai 2 sepatu. Mulai dari sana terhitung 3 hari 3 malam, atau 1 hari 1 malam untuk yang mukimin. Itu prakteknya. Jadi ini masalah rusul. Kenapa harus ada rusul? Kan Allah yang mengatakan yuridullahu ayyukhaffifa. Allah itu memberikan kemudahan kepadamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin, karena memang Allah menjadikan agama itu tidak susah. Tidak, jangan susah-susah.
Dijelaskan bahwa yang namanya rusuh adalah wahya taghayyurul hukmi min suhubatin ila suhulatin li uzrin ma'a qiyamis sababil hukmil asli. Taghayyurul hukmi, perubahan hukum min suhubatin, dari asalnya susah ila suhulatin, menjadi mudah, li uzrin, karena ada uzur, ma'a qiyamis sababil hukmil asli, serta dilandasi sebab hukum asal. Jadi kalau kita praktekkan selama di perjalanan harus buka sepatu lagi, dibasahi lagi, belum nanti waktunya terpakai untuk lama di situ, maka Rasulullah berikan kemudahan biar tidak susah. Jadi adanya rusuh itu adalah untuk mempermudah. Masalah rusuh itu rusuh terbagi 5, ya. Rusuh ada 5, ada rusuh wajib, ada rusuh sunnah, ada rusuh mubah, ada rusuh khilaful aula, ada juga rusuh makruh. Tidak ada rusuh haram. Mana pertama rusuh wajib? Rusuh wajib itu adalah rusuh yang jika tidak diambil itu akan mengakibatkan kemadharatan atau bahaya bagi dia. Contoh, makan bangkai. Makan bangkai asalnya apa? Haram. Tapi karena tidak ada lagi makanan yang lain dan itu tidak ada asupan ke dalam tubuh kita, kita akan mati, maka dia wajib makannya. Makan bangkai tersebut menjadi rusuhnya rusuh wajib. Tetapi awas, walaupun diperbolehkan itu madorot. Seperti umpamanya kita berada di tempat yang jauh kemana-mana dan kita keharusan. Apabila kita tidak minum waktu itu kita akan mati. Dan ternyata di situ ada botol, angker bir, whisky, betix, martini, vodka dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan walaupun asalnya khamr itu haram, tetapi kalau untuk menghilangkan kematian diperbolehkan. Syarat Amanin turro ghairu baghin wala adin fala ismail. Kalau tidak lewat batas tidak apa-apa. Jangan mumpung kesempatan, mumpung terdarurat diminum 2 botol hanya untuk menghilangkan dahaga kita saja. Tetap dalam hati kita ini haram, tidak boleh kita minum. Hanya seteguk 2 teguk untuk menghilangkan rasa haus kita. Di luar itu ya udah tinggalkan. Mulai mengumpul pakai minum, bukannya tambah sehat malah mabok kayak gitu nanti. Nah, jadi dirinya ayat rusuh wajib, ayat ini rusuh sunnah. Rusuh sunnah itu seperti apa ya? Rusuh yang lebih baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Kalau rusuh wajib itu mah kalau tidak dilakukan mengakibatkan kemadharatan. Kalau rusuh sunnah lebih baik dilakukan. Contoh, mau sholat, ngajak sholat di perjalanan, sunnah itu mumpung di perjalanan. Iya nggak dikasih rusuh bolong dipraktikkan. Ya jaraknya masafatul qasri itu kan 2 marhalah atau 16 arsah atau 48 mil atau berapa kilometer? 144 kilometer. Walaupun ada nanti pendapat yang lain, ada yang 88, ada yang 92, 96. Itu kan bagaimana perhitungannya? Karena yang dihitung ini adalah milnya mil Hashimi. Kalau dilihat dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzam, ternyata ukuran jarak kita bisa mengqashar sholat itu 144 km. Dan ini pendapat ulul dalil. Jadi di situ apabila kita sedang di perjalanan ada rusuh sunnah, lebih baik kita lakukan jamak atau kita lakukan qashar sholat. Prakteknya bisa qashar, bisa jamak atau bisa dijamak dan diqashar. Kalau praktek jamak berarti itu tidak masafatul qasri, tidak dalam ukuran qashar. Seperti dari sini ke Bandung mau dijamak ya belum. Kan ini ukurannya tidak mencapai 144 km tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ukurannya 144 km ya berarti itu harus diqashar. Bisa diqashar oleh kita dan sunnah dilakukan mumpung ayah di perjalanan. Atau lagi puasa, kita ini tidak kuat di perjalanan, puasa tidak boleh gitu.
berbuka puasa. Ada lagi rusuh yang ketiga, namanya rusuhnya rusuh mubah. Kalau rusuh mubah mah rusuh yang bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan. Seperti mana? Akad salmu. Akad salmu itu apa ya? Akad pesanan. Zaman sekarang ini online ya, pesan barang. Asalnya akad salmu itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena dianggap membeli barang yang makdum, yang tidak ada. Kalau kita bisa mau pesan, ada yang suka jualan bawa gambar, bawa gambar. Percaya tidak itu? Kan cuma gambar. Jadi asalnya itu tidak diperbolehkan karena itu adalah makdum. Barangnya apa? Yang belum ada. Harusnya bawa barangnya, jualan itu. Mau beli ini dia kelihatan barangnya. Tetapi akad salmu itu boleh masuk kepada rukhsah mubah, karena kalau sudah dipesan dan ada nomornya, ada modelnya, masa tidak sama. Walaupun yang namanya beli online mah kadang-kadang rugi, tidak sama dengan pas kita rasakan. Dilihat nakal halus, barang datang mau belinya kulit di bahannya tipis. Oh, warnanya doang yang dapat, ternyata bahannya tipis atau apalah. Tapi ada juga yang pas, cocok juga, ya itulah. Makanya masuknya asal itu rusuhnya rusuh mubah. Ada juga rusuh khilaful aula. Rusuh khilaful aula berarti rusuh yang lebih baik tidak dilakukan. Rusuh yang lebih baik tidak dilakukan. Seperti mana? Menjamak sholat. Menjamak sholat, kalau memang kita sanggup untuk bisa datang setiap waktu, ya jangan dilakukan. Umpamanya jamak sholat bukan kosong ya. Dari sini ke Pelabuhan Ratu, dari sini ke Cianjur, jamak dah. Itu rusaknya khilaful aula. Kan kita bisa berhenti di perjalanan. Apalagi kalau pakai motor, bisa berhenti lagi asar, sholat, zuhur, sholat. Gitu. Jadi kalau yang seperti itu jangan. Atau seperti berbuka puasanya orang yang musafir dan dia masih sanggup untuk puasa. Bulan-bulan di perjalanan buka, beda. Oh kalau buka nanti subuh kene. Ayah bulan puasa ujuk deh, mudut deh. Ditanya kita lagi deh, sakit berapa? Piraku subuh kene di kuat. Minimal jam 12 siang atau berangkat kuatnya. Kalau kita berpuasa dari subuh sampai jam 11 mungkin kuat kan. Mulai jam 12 les. Iya ya jalan di terminal muduh dari subuh teh pada subuh. Ditanya tenang, saya teh musafir di perjalanan. Baru maaf. Rusuh itu bukan seperti itu. Itu terlalu apa? Terlalu murah-murah ibadah. Jadi kalau masih kuat, jangan berbuka puasa walaupun di perjalanan. Dan kalaupun kita bisa berhenti setiap waktu, maka jangan dijamak sholat. Itu disebut dengan rusuh khilaful aula. Yang terakhir ada rusuh makruh. Kalau nyebutnya rusuh makruh berarti rusuh ini lebih baik ditinggalkan. Seperti mana? Ngosor sholat, dia mengkosor sholat tetapi belum memenuhi syarat masyaratul qasri. Maknanya di Pelabuhan dikosor. Asal pada hajaran Pelabuhan. Kalau di jamaah boleh-boleh saja. Jadi kalau kosor itu ada syaratnya masyaratul qasri. Ini panjang juga kan. Kalau ini dijelaskan panjang. Bahwa masyaratul qasri itu adalah 2 marhalah ukurannya. Untuk Imam Syafi'i, untuk Imam Hanafi 3 marhalah. Ya. Kalau 2 marhalah sama dengan 16 masa. 16 masa sama dengan 48 mil. 1 milnya sama dengan 3 kilo. Berarti 3 kali 48 berapa kilo? 144 kilo. Atau ikut dengan apa? Dengan bahasa Arabnya. 48 mil. 1 milnya itu sama dengan 6.000 zero. 1 zeronya itu 3 kodam. Nah, bingung. Iya, karena itu bukan ukuran kilometer. Itu adalah ukuran yang biasa istilah di Arab, di Irak, di Damsyik dipakai itu. Kalau kita kan hanya tahunya adalah meter, kilometer. Ya. Maka disederhanakan. Ada yang langsung saja 48 mil sama dengan 88 kilo. Sama dengan 92 kilo. Sama dengan 96 kilo. Ya, ini biasa
setiap pendapat itu bagaimana hasil istiqrohnya, hasil risetnya masing-masing. Kalau kita ada juga pendapat mengatakan bahwa 1 mil sama dengan 4.000 khutbah. Berapa? 4.000 langkah. Langkahnya bukan langkah manusia, langkah unta. Dalam rumus Kamus Al-Munawwir dikatakan 1 khutbah sama dengan 75 cm. 1 khutbah sama dengan 75 cm. Berarti 75 kali 4.000 khutbah sama dengan berapa? 300.000 cm. Dikilokan menjadi 3 kilo, dimeterkan menjadi 3.000 meter. Sama-sama juga kan? 3 kilo kali 48 mil, 144 kilo. Kalau pakai khutbah. Kalau pakai zero boleh. 1 mil sama dengan 60 kilo. 1 kilo 2 kodam. 2 kodam itu kodamnya kodam manusia. Manusia ini dampal sampean. Dampal sampean manusia itu 12 cm setengah. Berarti lamun 2 kodam sama dengan 12 cm sama dengan berarti 25 cm. 25 kali dengan rem zero sama dengan 300.000 cm. Dimeterkan 3.000 meter, dikilokan kilo kene wae. Jadi 48 mil kali 3 sama dengan 144 kilo. Jadi dibolak-balik gitu-gitu kene. Kalau ingin lebih banyak silakan Anda baca dalam kitab Fathul Qoribnya ya tentang kodam, zero, khutbah. Kalau masalah sentimennya tidak ada. Atau Anda bisa lihat dalam Nihayatul Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj di sana ada. Atau ingin lebih banyak lagi di kitab Al-Majmu' Syarah Mazhab di juz yang ke-6. Di situ sudah jelas 140 bahkan 146 km. Itu ada 5 rukhsah. Jadi ada rukhsah wajib, ada rukhsah sunnah, ada rukhsah mubah, ada rukhsah khilaful aula dan ada rukhsah makruh. Disinilah bahwa untuk orang yang berada di perjalanan diperbolehkan mengusap 2 sepatunya selama 3 hari 3 malam dan 1 hari 1 malam untuk yang mukimin. An Abi Imarah, selanjutnya Abi Imarah. Siapa Abi Imarah? Orang Mesir. Beliau dilahirkan di Mesir, dia hanya meriwayatkan 1 hari saja ini kan. Ya. Abi Imarah. Abi Imarah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffaini, apakah boleh mengusap 2 sepatu ini?" Ya boleh kata Rasul. Qala wa yawmaini, bagaimana kalau 2 hari? Ya boleh. Na'am kata Rasul. Qala wa salasata ayyam, bagaimana kalau 3 hari 3 malam? Qala na'am, boleh. Wa masyita, dan waktu yang Anda kehendaki. Artinya beberapa hari yang mau juga boleh, yang penting dibatas untuk yang musafir 3 hari, yang mukimin 1 hari. Malam mungkin orang mukimin 1 hari beres. Sudah anak hayangnya buka bola. Terus ya mulai itu boleh. Ini dalilnya di sini. Jadi tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah disyaratkan, yaitu 1 hari 1 malam untuk mukimin, 3 hari 3 malam untuk musafir. Tapi kalau dia mau musafir lagi, besoknya ya silakan ganti, buka dulu sepatunya, terus mulai lagi. Pokoknya ketentuannya hanya 3 hari 3 malam. Nawaqidul wudu'i wallahu a'lam bishawab.